Hai nakama, Joy Boy the Library of Nika is here. Nah, semenjak menjadi Gorosei, banyak teka-teki buah iblis dari V Garland Garling apakah diberikan langsung oleh Im Sama. Dia sekarang telah bertindak untuk mengawasi dan mengejar pergerakan para Yonko dunia baru kan, Revolutionary Army dan juga komplotan berandar lain. Tetapi yang paling menjadi incaran markas pusat Marijoa tentu adalah Mugiwara Luffy. Karena sebelumnya kekacauan di Egghead dan juga kepahitan telah dialami Gorosei dari pihak Im Sama pula, kini sang raja dunia tak akan tinggal diam dong. Nah, Elbap meskipun dianggap tempat paling aman nih, jelas mereka akan mengusahakan segala cara untuk merangsang masuk ke negeri para raksasa tersebut. Apalagi ditambah Luffy sekarang ini sudah bercengkrama dengan para raksasa Elbap dan mereka sempat kehilangan Thousand Sun itu sendiri. Wah, itu mengesankan sekali sih. Sementara itu para angkatan laut Akainu sendiri begitu heboh mendengarkan keadaan di Egghead dan dia sangatlah marah besar di sana. Kita melihat bagaimana Dory Brogy mulai menjelaskan negeri Elbap tersebut ya, negeri yang terlindung karena nama besar Akagami si rambut merah. Well, dari sini semuanya makin terhubung lagi setelah keadaan dunia baru menjadi kacau-kacaunya tuh. Angkatan laut akan mainkan peranan yang sangatlah hektik sekarang ini. Yuk kita terus lebih dalam cerita kekompleksan One Piece ke depannya nanti. Kita mulai. Namun sebelum pembahasan jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, supaya untuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang ini setelah kita mengetahui bagaimana keseruan chapter 1126 ketika Luffy bersama para raksasa itu nih, Kuroige dengan kelompoknya yang membicarakan tentang Garp yang sudah ditahan itu, maupun Lavitte yang membicarakan bahwa apa yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon bersama para pasukan revolusionernya itu fenomenal karena membuat kaum Nagalang itu di Marijoa sendiri tuh heboh tuh. Di kejadian chapter 1126 kemarin memang belum ditampilkan secara lebih lanjut ya, dan spesifik lagi tentang para tetua baru Gorosei tersebut dan juga anggota lainnya. Nah, namun melihat keadaan di dunia baru nih ya, Luffy sendiri juga sempat adu pukul dengannya dan sulit sekali untuk dikalahkan. Rasa-rasanya memang sangat jelas bahwa mau Gorosei lama atau bahkan baru, mereka itu memang monster semuanya. Tetapi saat di beberapa momen ke depan nih, setelah kejadian di Gorosei Saturnus itu, semua mata itu memang masih tertuju kepada Saint V Garland Garling ya. Bayangkan kekacauan besar itu terjadi karena mereka kehilangan salah satu mantan Gorosei terpenting mereka seperti Saturnus. Jelas dong ya, kepanikan itu akan membuat beberapa dari mereka itu akan bereaksi. Admiral Doll berkata, kejadian tersebut berlangsung sangatlah cepat dan tiba-tiba Gorosei terus menjadi tua, keriput dan akhirnya dia menyisakan tengkorak saja. Setelah tubuhnya mengeluarkan semacam api hitam yang membuat areanya menyala-nyala itu, seketika itu dia hancur dan tengkorak itu tergeletak di sana. Mereka yang dibicarakan soal ini begitu ketakutan dan sekaligus bingung kenapa semua ini bisa terjadi. Nah, setelah kekacauan besar ini nanti Admiral Doll sendiri itu akan menelpon pihak markas pusat dan mengatakan kebenarannya ya. Mereka juga akan mengatakan tentang Mother Flame itu sendiri, kondisinya dan juga Gorosei Saturnus tersebut. Sementara itu di perairan dunia baru sendiri segalanya serasa berubah sangatlah cepat loh. Kita akhirnya juga melihat kelompok bajak laut rambut merah yang sedang berlayar menuju sebuah area tertentu. Kemana dia akan pergi Akagami dan para krunya itu? Apakah ini akan ada kaitannya dengan One Piece atau misi khusus lainnya? Seperti yang kita tahu ya sob, bagi aja sekarang terheran-heran, Sang yang biasanya lebih kalem itu dia begitu agresif sekarang ini pergerakannya. Sang memang punya banyak intel di berbagai wilayah dan harusnya meski dia sedang berlayar, mereka akan mendapati kabar bahwa Gorosei Saturnus memang telah lenyap. Disinilah Sang yang bisa dibilang berbeda dengan yang lainnya. Dia langsung mengatakan bahwa kematian yang mengerikan seperti itu karena ulah dari Im Sama. Ben Beckman sendiri lalu menjawab, jadi pada akhirnya pemerintah dunia gagal menangkap Luffy ya. Sang tersenyum dan melihat ke arah laut itu. Sepertinya Luffy telah menuju ke pulau raksasa Elbap sendiri, Ben. Nah, seperti yang kita lihat nakama, Luffy sendiri itu harusnya memang berada di sekitaran perairan Elbap seperti yang dibicarakan oleh Akagami dan juga Ben Beckman. Kita nanti harusnya akan diperlihatkan bagaimana kelompok kapal Thousand Sunny raksasa itu sedang berlayar mendekati pulau tersebut ya. Dan di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan dan penjelasan tentang pulau misterius tersebut. Pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia sendiri. Kita tahu bahwa pelarian kelompok Yonko Mugiwara ini dirasa akan menjadi salah satu tempat yang aman karena sesuai penjelasan yang kita dapatkan.
Elbaf letak geografinya itu memang sangat tepat untuk bersembunyi sih. Sementara itu sisa-sisa kelompok angkatan laut di Egghead sendiri mereka pada bercakap-cakap. Vice Admiral Dole langsung memberitahu Fleet Admiral Sakazuki Akainu untuk mengatakan kebenaran kematian dari Gorosei Saturnus. Dole sendiri harusnya akan menjelaskan seperti apa kejadian tersebut lebih runtut lagi. Berdasarkan informasi itu, seharusnya Akainu sendiri itu tak percaya ya keadaan bagaimana Saturnus bisa dilenyapkan sebegitu mengerikannya. Dia menjadi marah-marah dan memerintahkan untuk menarik semua pasukan angkatan laut agar segera kembali ke markas pusat terlebih dahulu. Dari sini banyak teori jika Akainu akan menemui seorang entah kepada Sengoku sendiri atau Panglima Kong ya. Dia mungkin ingin berdiskusi sebelum dirinya menemui Gorosei. Karena ingat ya sob, meskipun Akainu ini keras kepada orang lain, dia itu juga punya jiwa keras yang tak ingin semuanya diatur oleh para Gorosei. Dia harusnya berdiskusi terlebih dahulu tentang penyebab kematian dari Gorosei Saturnus. Kemungkinannya memang pihak angkatan laut tidak mengetahui sosok bernama Raja Dunia sendiri, dan jika Saturnus diserang dengan jarak jauh itu, tetapi masih memungkinkan ada plot twistnya pula. Kita tahu bahwa di markas pusat sendiri di Marejoa sana, tepatnya di Pangaea, kita diberikan ruang otoritas tertinggi Gorosei. Kita melihat lagi-lagi Senvi Garland Garling yang telah menyusun plan besarnya sekarang ini untuk menghentikan dan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap mereka para kelompok yang ditargetkan. Dia dan para Gorosei telah mengambil langkah-langkah penting tuh. Keputusan dalam tujuan mereka itu untuk membawa dampak mengerikan pada dunia baru sendiri. Seperti yang kita tahu ya sob, bahwa Garland Garling ini dikenal sebagai pria yang sangatlah kejam, tetapi sebagai sosok pemimpin dia juga sangat suka untuk turun secara langsung. Memang dia sangatlah berbahaya sih, dan jika menjadi pemimpin para Gorosei pada akhirnya itu sangatlah mengesankan. Baik dari para fans sekarang ini yang menantikan bagaimana sepak terjang Garling itu sendiri. Jika dia turun secara langsung nanti di provinsi besar itu, sangat jelas ya kekuatannya akan diperlihatkan lebih masif lagi. Nah, dari para fans sendiri mempraduga aja kekuatan Garling itu sangatlah luar biasa masif tuh. Ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh Monkey D. Dragon sendiri ya, yang juga mewaspadainya. Dia yang sebelumnya juga mengatakan bahwa Vegapunk Yok dalam pengawasannya akan sangat menarik bagaimana Vegapunk dalam kubu pemerintahan dunia itu akan bekerja dalam perlindungan Garling. Well, jika Garling benar-benar mengacau, Im sama bisa saja memberikan kekuatan buah iblis mythical Zoan yang legendaris ya. Kekuatan yang regenerasinya itu sama luar biasanya dengan para Gorosei yang lain. Nah, namun apakah bentuknya laba-laba seperti Saturnus itu juga masih menjadi menarik itu dinantikan. Karena dari tipikal gaya Garling sendiri, dia harusnya bisa lebih keren dari itu ya. Apalagi dia adalah seorang pengguna kemampuan berpedang pula kan. Dari para keturunan seperti Akagami luar biasa tuh sepertinya. Apalagi untuk Garling sebagai ayahnya sendiri. Sementara Akainu yang sudah di depan pintu dan sekarang menghadap kepada sang veteran itu, anggap saja Panglima Kong ya yang ditemuinya. Dia Akainu mengatakan kebenaran tersebut. Kong sendiri sebenarnya sudah tahu sejak lama sang Raja Dunia Im sama itu. Namun dia mungkin tak ingin mengatakan kebenaran itu supaya para angkatan laut paham keadilannya menjadi tidak luntur. Karena mereka juga akan terkejut pastinya jika tahu kebenaran itu ya. Ternyata masih ada otoritas lebih tinggi lagi daripada Gorosei, dan itulah Raja Dunia yang menduduki kursi yang dianggap kosong tersebut. Nah, Kong sendiri juga pasti memiliki rencana besarnya itu ya. Namun itu hanya diketahui oleh Suru dan juga Sengoku. Mungkin beberapa anggota SWOT Organization ya. Sementara untuk Akainu, dia masih merahasiakan hal tersebut kepadanya. Disinilah dia mengatakan seperti ini. Akainu, jika kau ingin menemui para Gorosei, datanglah ke sana. Tetapi jangan terlalu kaget dengan keadaan yang terjadi. Pasti selalu saja ada perubahan kan? Namun Akainu, sesudah kau mengetahui apa yang terjadi, kembalilah ke sini lagi. Aku memintamu sebagai seorang senior dan salah satu orang yang kau hormati. Aku akan memintamu setelah ini untuk membantuku menyelamatkan rekanku Monkey D. Nah, jelas Akainu terkejut mendengarkan hal itu ya. Pak tua itu ya. Kenapa di momen-momen sekrusial ini segalanya menjadi kacau? Gorosei kalah dalam Battle Egghead, Kizaru tak mampu menahan Mugiwara, dunia baru kacau balau, angkatan laut remuk redam, sementara Dragon sedang menggila bersama pasukannya. Di samping itu para Yonko saling menguasai dan bergerak menuju area yang tak terprediksi. Salah satu dari nama yang selalu membuat kehebohan dalam setiap eranya itu adalah Monkey D. Luffy. Kong Sans, aku benar-benar memimpin di era yang kacau. Nah, Akainu lalu keluar ruangan dan pintu akhirnya ditutup. Nah, ceritanya selesai sampai di situ.
Well, ini memang menjadi momen menarik ya sob, karena di chapter terbaru 1126 ini kita melihat bahwa Garp sendiri itu memang telah ditahan oleh kelompok Kurohige. Bahkan Kuzan sendiri menahannya dengan borgol besi besar di sekitar tubuhnya yang dililit secara kuat tersebut. Apakah ada plot twist beneran seseorang yang menyelamatkan Garp itu? Wah, hipotesa ini jika kejadian semuanya nanti bakal menarik parah sih. Nah, kita menantikan kebenaran full chapter yang mendatang dan beberapa chapter-chapter kedepannya nanti. Semangat nggak semuanya tentang hipotesa ini? So, jadi terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.